kita sedikit menjelaskan di mana nanti Dajjal itu akan muncul. Ini Dajjal yang sesungguhnya. Setelah fitnah Dajjal itu merebak di mana-mana, ya, kebohongan, kedustaan, penipuan dan seterusnya, tak ada lagi orang yang bisa terpercaya. Ketika itu sudah tersebar di mana-mana, muncullah Dajjal yang disebut tempatnya Khurasan. Di mana Khurasan itu, Pak? Khurasan itu kalau kita tengok peta, itu tempatnya di Iran. Ini nama daerah. Iran itu samping Irak yang dulu terus berperang. Yang dulu berperang begitu lama, ya. Perang Irak-Iran kata orang. Nah, Khurasan itu ketika saya cek di peta, itu tempatnya di Iran. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi. Nabi mengatakan dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Bakar, an Abi Bakrin As-Siddiq qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, ad-dajjal, dajjal, berarti dajjal yang sesungguhnya itu yakhruju min ardin bil masyriq, akan keluar dari tempat, ardin itu artinya bumi, tempat, bil masyriq sebelah timur. Di mana timur itu? Yuqalu laha, itu dikatakan Khurasan. Khurasan, kita tengok terjemahannya itu berada di atau di peta kita tengok di Iran. Atau Khurasan. Yatsba'uhu aqwamun, akan diikuti oleh kelompok-kelompok, ka'anna wujuhahum al-majjanu al-mutraqah. Wajah mereka itu seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, inilah nanti pengikutnya, di antara pengikutnya. Jadi tempat yang pertama mengatakan, riwayat ini, riwayat Imam Tirmizi ini mengatakan di Khurasan Iran, di Iran. Tapi nanti meskipun di Iran, dia akan berkeliling dunia. Riwayat kedua mengatakan dari Nawas bin Sam'an, qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjal, innahu kharijun, dia akan keluar khallatan baina Syami wal Iraq, dia akan keluar di sebuah daerah yang terletak antara Syam dan Irak. Syam itu dulu satu, sekarang jadi 4 negara. Syam itu satu dulu, sekarang ada 4 negara. Lebanon, Suria, Palestina, Yordania, Yordan. Ini dulu Syam. Negeri Syam itu luas dulu, Pak. Tapi karena ada perebutan tempat, perebutan tanah, wilayah, terpecahlah. Di 4 dulu. Nah, kata Rasulullah, riwayat dari Nawas bin Sam'an ini, rawahu Bukhari Muslim, dan hadis yang sahih mengatakan dia akan keluar di antara Syam dan Irak. Jadi ada 2 riwayat yang menyebutkan keluar Dajjal itu, yang pertama tadi di Khurasan, yang kedua di antara Syam dan Irak. Kemudian berikutnya pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal yang pertama itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi adalah pengikut Dajjal. Ketika nanti orang Yahudi berperang dengan orang Muslim di akhir zaman, berperang, orang Muslim kalah, kemudian datang Imam Mahdi menjadi pemimpin. Mahdi menjadi pemimpin, akhirnya memerang orang Yahudi kalah. Ketika Yahudi kalah, mereka berdoa sesuai keyakinan mereka, kemudian doanya itu untuk meminta Dajjal turun Dajjal. Akhirnya Dajjal ini memerangan nanti orang Islam di bawah komando Imam Mahdi. Di bawah kepemimpinan Dajjal, dia akan memerang Imam Mahdi, dan nanti Imam Mahdi ini lari ke Palestina, bermarkas di Palestina. Siapa pengikutnya? Itulah orang Yahudi. Yatsba'u Dajjal min Yahudi Asfahan, dari Asfahan, sab'una alfan alaihim toyalisa. Jumlah mereka tu 70.000 memakai pakaian toyalisa. Toyalisa itu seperti samiri, selendang, tapi dia letaknya ke depan dan juga menutup ke belakang. Itu pakaian toyalisa. Saya tengok di Google, pakaian toyalisa ini iaitu pakaian rahib Yahudi yang dipakai oleh orang Yahudi. Maka saya cocok dengan hadis ini, karena hadis ini riwayat Bukhari. Karena ketika kita cari apa sih makna toyalisa, rupanya toyalisa itulah pakaian
yang diletakkan di leher, kemudian sampai yang lebih kurang sampai ke baju koko kita. Nah, ke belakangnya juga tertutup sedikit. Itu toyalisah. Dan mereka nanti akan memakai pakaian itu ketika Dajjal muncul. Jadi yang pertama berikutnya adalah orang Yahudi. Yang kedua, kelompok aliran sesat. Makanya tak boleh ada aliran sesat. Kalau ada tempat kita ada aliran sesat, maka mesti cepat dicegah. Nah, itulah nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Berikutnya, yang ketiga, kaum perempuan. Oh, kok bisa Pak Ustaz? Kok bisa kaum perempuan jadi pengikutnya? Sebelum ini sudah kita sebutkan bahawa kondisi umat Islam ketika Dajjal berkuasa ini sangat-sangat menderita. Ketika para perempuan ini, kaum perempuan ini yang punya anak, yang tak punya anak, tak punya keluarga, ketika anak mereka kelaparan, mau makan, mau minum, karena makanan itu, ekonomi itu dikuasai oleh mereka. Jadi orang Islam itu tak bisa menguasai ekonomi, dikuasai. Jadi semua kehidupan itu mereka yang menguasai. Sehingga nanti ketika ada anak-anak mereka ini lapar, menangis-nangis, biasanya yang perempuan itulah yang paling awal tak tega menengoknya. Enggak apa-apalah, ikut ajalah. Yang penting anak saya bisa makan. Kalau lelaki ada juga yang ikut, tapi tak sebanyak perempuan. Karena beda jiwanya. Anak nangis saja misalnya. Kalau seorang ayah itu anak nangis, ya biasa aja dia, biasalah anak nangis. Laki-laki. Tapi kalau perempuan, kalau ibunya, itu tak tega nengoknya. Maka ada para ulama yang menjelaskan demikian. Kenapa perempuan itu banyak pengikutnya nanti? Karena tak tahan menengok anaknya dalam keadaan lapar. Jadi roti, nasi dan seterusnya itu dikuasai oleh Dajjal ini dan pengikutnya tadi. Nah, itu kata Rasulullah SAW, rawi Ahmad. Fayakunu aktsaru may yakhruju ilaihi an-nisa. Maka yang banyak pengikutnya adalah kaum perempuan. Hatta inar rajula la yarji'u ila hamimihi. Maka ketika itu para suami itu mendatangi istrinya, mendatangi ibunya, mendatangi anak perempuannya, mendatangi saudara perempuannya, mendatangi bibinya. Kemudian mereka mengikat. Mengikat di sini bukan berarti mengikat ya di tiang, tidak, tapi mencegah mereka agar tidak terpengaruh dengan rayuan dan tipuan Dajjal. Karena dahulu kita sebutkan Dajjal itu bisa dia menghidupkan orang, bisa dia sebelah kanannya itu ditampakkan surga padahal neraka, sebelah kirinya itu tampakkan neraka padahal surga. Artinya bisa dia menyulap orang ketika itu. Maka banyak yang tertipu. Maka oleh karena itu orang-orang mukmin nanti dari kalangan suami ini datangi keluarganya itu yang perempuan untuk mencegah mereka, memberi nasihat. Kalau tidak, maka mereka akan ikut. Maka fayusiku ribatun makhafata an takhruja ilaihi, agar para perempuan ini nanti tidak ikut keluar kepada Dajjal. Yang keempat, orang munafik. Orang munafik itu akan menjadi pengikut Dajjal. Munafik itu apa Pak Ustaz? Munafik itu lain di depan kita, lain di belakang kita. Rasul sebutkan ayatul munafik salasa. Ciri orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Berjanji berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa. Berjanji mengingkari. Wa iza tu'mina khana. Kalau dia beri amanat khianat. Itu ciri orang munafik. Maka Rasul mengatakan ketika itu nanti orang munafik itu juga masuk ke Madinah, masuk ke Mekah. Mereka berdiam di sana. Jangan anggap di Mekah Madinah itu tak ada orang munafik. Ada. Bahkan orang kafir pun sekarang ada di Mekah. Maka ketika itu datanglah gempa besar. Fatarjuful Madinatu salasa rajafatin. Maka nanti Madinah itu dan Mekah itu, di sini sebutkan Madinah, akan terjadi gempa sebanyak 3 kali. Fayakhruju ilaihi kullu munafikin wa munafiqatin. Maka orang munafik laki-laki dan perempuan akan keluar. Mereka takut. Karena bagi mereka tidak aman. Tapi yang keluar ketika itu orang munafik saja. Orang beriman memiliki keyakinan Baladul Haramain. Haramain itu Mekah, Madinah itu tempat yang paling aman, tidak akan
mengancam nyawa mereka. Itu menjadi keyakinan orang beriman. Tapi orang munafik tak sampai keyakinan sana. Maka akhirnya ketika terjadi gempa 3 kali, akhirnya orang-orang munafik ini, laki-laki dan perempuan, keluar menuju Dajjal. Jadi 4 itulah pengikut Dajjal. Yang pertama orang Yahudi, yang kedua pengikut aliran sesat, yang ketiga kaum perempuan yang lemah imannya, yang keempat orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan. Jelas Pak ya? Nah, masuk kita masa berkuasa Dajjal. Berapa lama sih Dajjal berkuasa? Itu 40 hari. 1 hari itu bagai setahun, 1 hari itu bagai sebulan, 1 hari itu bagai seminggu. Kenapa disebut setahun? Karena penderitaan yang dialami orang Islam ketika itu. Jadi lama mereka rasakan. Kan dahsyatnya fitnah Dajjal. Maka karena dahsyatnya fitnah Dajjal ini ada amalan. Ini dia amalan yang pertama. Ini yang mesti kita ingat amalan ini. Yang pertama berlindung dari Dajjal itu yaitu di Mekah dan di Madinah. Jadi orang yang di Mekah dan di Madinah, siapapun nanti yang sampai di sana, yang hidup zaman Dajjal, maka dia akan terlindung dari Dajjal. Dajjal tidak bisa memasuki kota Mekah dan kota Madinah. Itu Dajjalnya. Nah, pengikutnya itu nanti akan keluar setelah terjadi gempa itu. Jadi tinggallah di dalam Mekah Madinah itu betul-betul orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata Rasulullah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min baladin illa sayatuhu ad-dajjal. Tidak ada satu pun negeri di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal. Illa kecuali Makkah wal Madinah, laisa min niqabiha naqbun illa alaihil malaika safina yahrusunaha. Kecuali malaikat yang menjaga Mekah Madinah tersebut yang terus. Jadi ibarat Mekah itu adalah kota ini, maka ketika Dajjal berusaha untuk masuk, maka malaikat menjaganya. Menjaga itu berarti kalau dia masuk langsung ditolak. Ditolak sendirinya. Yang kedua Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yaitu di Palestina sekarang. Baitul Maqdis itu nanti yang kota, dulu kita pernah bawa imam Palestina ke sini ya Pak ya. Yang dulu bulan puasa itu kan diberi garis. Yang Baitul Maqdis itu adalah yang garis itu, yang garis merah. Di peta itu ada. Nah, Baitul Maqdis itu nanti ya yang kota yang lebih kurang berapa hektar itu, lupa saya, itu tak dimasuki Dajjal. Maka ketika Imam Mahdi itu nanti kalah dipimpin oleh Dajjal, Imam Mahdi itu mundur nanti. Mundur cari base camp ke Palestina. Di Palestina itu membuat benteng, membuat tempat persembunyian. Maka di situ Dajjal tak bisa masuk. Dajjal tak bisa masuk itu karena dijaga oleh para malaikat. Maka kata Rasulullah, yazharu al-ardi kulliha, dia akan mendatangi semua negeri ini yang ada di bumi ini, illa haram, kecuali haram yaitu Mekah Madinah wa Baitul Maqdis. Maka itulah kita pentingnya membela Baitul Maqdis. Karena Baitul Maqdis ini di antara akidah orang Islam. Dulu lebih kurang 1,5 tahun para sahabat kiblat mengarah ke Baitul Maqdis. Sekarang masih banyak orang Islam yang tidak care, tidak open dengan Baitul Maqdis. Udahlah itu urusan negara mereka, tak perlu ikut campur. Padahal itu Baitul Maqdis itu bukanlah urusan negara mereka, tetapi Baitul Maqdis adalah qadiyah urusan kita bersama. Jadi kalau masih ada orang Islam yang mengatakan tak perlu kita mikirkan Baitul Maqdis itu Pak Ustaz, itu kan negeri atau negara Palestina, biarlah mereka. Tidak, itu pemikiran yang kurang tepat. Karena satu jiwa kita dengan mereka, sama kaum muslimin. Wa innahu yahsurul mu'minina fi Baitul Maqdis. Maka Dajjal nanti dengan Yahudi itu dia akan memblokade. Jadi diblokade di tembok nanti itu, diblokade, tapi mereka tak bisa masuk. Mereka akan diblokade sekitaran Baitul Maqdis. Fayuzalzaluna zilzalan syadida, kemudian terjadilah gempa yang dahsyat. Summa yuhlikuhullahu wa junudahu, kemudian Allah menghancurkan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Jadi surah 3, yang pertama tempat berlindung itu adalah Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis, yang keempat
At-Tur, Tur Sina. Masjid Tur Sina. Tur Sina itu di mana, Pak? Di Mesir. Bukit Tur Sina. Ada yang sudah sampai ke sana? Saya dulu dah sampai ke sana 2 kali. Di sana dulu Nabi Musa menerima wahyu. Inilah 4 tempat ini. Maka orang yang berada nanti di tempat ini insya Allah aman. Tapi kita kan jauh, Pak Ustaz. Kita di Pekanbaru. Kita tak ada pilihan. Maka ada pilihan berikutnya. Ini dia, membaca ayat Al-Quran. Ini yang bisa kita amalkan. Surat Al-Kahfi, ayat pertama sampai ayat ke-10. Ayat pertama sampai ayat 10. Apa kata Rasulullah? Man hafizah asra ayati min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Orang yang membaca 10 ayat dari surah Al-Kahfi maka akan terjaga dari fitnah dajjal. Terjaga dari fitnah dajjal dan juga terjaga dari dajjal itu sendiri. Apa itu ayat Al-Kahfi itu, Ustaz? Menurut Imam Nawawi, kenapa ayat Al-Kahfi ini bisa menjaga kita dari fitnah dajjal? Karena 10 ayat pertama itu menceritakan perkara-perkara ajaib atau perkara-perkara yang menakjubkan. Karena nanti dajjal itu akan membuat kita takjub, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyulap tanah yang tandus, bisa dia. Bisa menurunkan hujan, menakjubkan. Maka oleh para ulama, supaya kalian nanti tidak takjub dengan kekuatan dajjal dan kehebatan dajjal, ini ada ayat yang lebih hebat lagi daripada itu. Surah Al-Kahfi itu hebat, Pak. Di situ menceritakan bahwa ada orang tidur, pemuda tidur selama 3 abad. Hebat nggak tuh? Takjub nggak kita? Tapi tak mati dia, tidur aja. Setelah 309 tahun ya. Ya, Pak. Ada yang ingat? Atau 350 tahun? Maka itu sangat hebat sekali, membuat kita takjub. Tapi mereka tidak mati. Setelah sekian lama tidur di gua, mereka hidup lagi dan mereka berjumpa lagi dengan 3 generasi setelahnya. Setelah mereka hidup, membuat kita takjub. 1. Yang kedua, membuat kita takjub surah Al-Kahfi ini diikatnya Ya'juj dan Ma'juj oleh Zulkarnain di sebuah tembok, sebuah tempat yang sampai sekarang tempat itu belum bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ini nanti yang keempat, Ya'juj dan Ma'juj itu tanda yang keempat. Pokoknya banyak kehebatan atau keajaiban yang menceritakan kepada kita di dalam surat Al-Kahfi ini. Maka baca surat, kalau nggak bisa semuanya, cukup 10 ayat saja. Nah, Al-Kahfi ini 110 ayat kalau tak salah. Maka baca 10 ayat pertama saja. Ada pula hadis mengatakan maka cukup baca 10 ayat terakhir. Karena 10 ayat terakhir itu pun menjelaskan kehebatan, ketakjuban. Karena kalau dikumpulkan seluruh ranting-ranting yang ada di dunia ini, daun-daun yang ada di dunia jadikan bukunya, ranting jadikan penanya, air jadikan tintanya, maka kalian tidak akan sanggup untuk menulis nikmat-nikmat Allah. Banyak itu air di dunia ini kalau jadikan tinta. Ternyata kalau dikumpulkan semua itu, manusia tak akan sanggup untuk menulis nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Ditambah lagi sebanyak itu, tak sanggup juga. Ini bisa kita amalkan. Riwayat dari Abu Hurairah, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, Rasul selalu berdoa. Wa yaqul, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kapan kita baca doa ini, Pak Ustaz? Yang lebih afdol setelah innaka hamidum majid. Innaka hamidum majid. Kalau masih ada waktu, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam. Ada redaksi lain, wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada pula redaksi lain, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, seperti saya katakan tadi, nanti dajjal memblokade semua tempat-tempat itu, maka Imam Mahdi dan orang Islam akan lari ke Baitul Maqdis. Ketika itu barulah Nabi Isa turun.
Di mana Nabi Isa turun? Ini pertanyaannya. Nabi Isa turun di Damaskus, Suriah. Dari mana Ustaz tahu Ustaz? Ada hadisnya. Nah, setelah itu, setelah di Damaskus, maka nanti Nabi Isa ini langsung ke Baitul Maqdis. Sampai di sana dia berperang pada subuh hari setelah salat fajar, nanti akan bersama-sama dengan Imam Mahdi. Solat dulu dengan Imam Mahdi. Ketika itu yang jadi imam adalah Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa ini bukan membawa syariat baru, tetapi melanjutkan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu berperanglah Nabi Isa ini dengan Yahudi dan Dajjal. Di mana dia mati Dajjal ini? Di pintu Lut namanya. Di mana pintu Lut itu pusat? Di Palestina. Cari di Google Babul Lut, pintu Lut, nanti akan keluar fotonya. Di situ nanti Dajjal itu mati.